Salam sejahtera bagi kita semua. Senang boleh bertemu kembali untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur boleh mendengar lagi firman-Mu untuk menuntun dan mengarahkan kami dalam menjalani hidup ini. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan membaca yang tertulis dalam kitab Esra pasal 2 ayat 64 sampai ayat yang ke-70 firman Tuhan. Seluruh jemaat itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak, mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Cobalah hitung baik-baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sering diminta untuk selalu memberi persembahan sebagai tanda syukur atas berkat dan apa yang kita miliki. Apa yang mau saya persembahkan? Orang lain memang cocok karena mereka memiliki banyak. Tetapi saya, apa yang mau saya persembahkan? Tunggulah dulu, setelah ada dan banyak, baru saya memberi. Saudara-saudara, waktu umat Israel kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem, mereka membawa barang-barang milik yang mereka dapat sewaktu mereka di Babel. Dari apa yang dibawa, nampaknya mereka memiliki dan menikmati banyak berkat dari Tuhan. Mungkin karena mereka memang selalu melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia yang mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, sebab kesejahteraan mereka adalah kesejahteraanmu juga. Yeremia 29 ayat 7. Itu mau mengatakan bahwa dimanapun berada, dimanapun ditempatkan atau ditugaskan, dimanapun berdomisili, tetaplah bekerja dengan baik. Apapun halangan atau hambatan, tetaplah berjuang, sebab Tuhan ada dan menyertai. Juga untuk keberadaan kita saat ini. Itulah sebabnya saat mereka pulang ke Yerusalem, mereka membawa banyak harta, membawa ternak dan lain-lain seperti yang tadi kita baca. Di sana kita baca ada kuda 736, ada bagal 245, unta 435, keledai 6.720. Selain itu mereka juga mempersembahkan sebagai sumbangan untuk membangun rumah Tuhan, yaitu 500 kg emas, 2.800 kg perak, 100 jubah untuk para imam.
Tentu masih ada yang mereka miliki selain yang mereka telah persembahkan itu. Luar biasa. Kesimpulannya adalah bahwa mereka diberkati oleh Tuhan di sana karena mereka juga mau berusaha, mau bekerja, mau berjuang untuk keperluan mereka. Dari apa yang mereka miliki dan persembahkan itu dapat disimpulkan bahwa mereka mau kembali ke Yerusalem bukan hanya karena mereka miskin dan tidak mempunyai apa-apa di Babel, tetapi karena mereka mau menyembah Tuhan, karena mereka mau membangun bait Allah dan kota Yerusalem. Karena merasa terpanggil, memenuhi panggilan Tuhan untuk menaati Tuhan dan menyembahnya di sana. Mungkin tak semua orang buangan itu pulang. Ada juga yang tetap di Babel menjalani kehidupannya di sana. Sebab mereka tidak dipaksa untuk harus pulang. Mungkin karena sudah merasa nyaman, maka tak merasa perlu lagi harus pulang. Tetapi sebaliknya ada juga yang bukan Yahudi, bukan orang Israel, ikut bersama rombongan Yahudi ke Yerusalem karena juga mau menyembah Tuhan. Mereka yang pulang itu memang mau menyerahkan diri untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupannya di Yerusalem. Karena mau menaati Tuhan yang memanggil mereka pulang. Maka mereka pun mau menyerahkan diri dan hartanya untuk pekerjaan Tuhan. Seperti tadi kita baca. Mengapa mereka mau melakukan itu? Karena yakin bahwa harta bahkan hidup mereka juga itu dari Tuhan. Yang mereka terima, maka sesuai dengan pemberian Tuhan itu, yang mereka dapatkan itu, itulah yang mereka beri sebagai tanda syukurnya. Itu sebabnya tidak sama satu dengan yang lain. Tetapi mereka merasa bahwa ada berkat yang mereka terima masing-masing. Lalu bagaimana dengan kita sekalian? Apa yang kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan? Bukankah Tuhan juga memanggil kita untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan melalui pembangunan di jemaat di mana kita berada? Jangan katakan bahwa kita tidak punya. Jangan katakan bahwa yang kita terima hanya sedikit dibanding dengan yang lain. Pastilah orang Israel yang ada di Babel itu tidak senikmat bila ada di Yerusalem. Sebab bagaimanapun Babel adalah tempat pembuangan. Tetapi toh mereka juga dapat menghitung baik-baik berkat-berkatnya. Mereka bisa menghitung baik-baik berkat Tuhan yang mereka terima. Sehingga mereka tetap dapat memberi persembahan kepada Tuhan untuk pembangunan rumah Tuhan dan Yerusalem. Bila dibanding dengan keadaan kita, tentu kita lebih baik. Karena kita berada di mana kita berada saat ini adalah karena pilihan kita. Kita yang menentukan akhirnya kita tinggal di sini, di mana kita berada. Tidak karena terpaksa. Tidak mungkin kesusahan kita lebih berat dari kesusahan yang orang Israel alami di pembuangan itu. Pastilah kesusahan mereka lebih berat dibanding dengan kesusahan yang kita alami dan kita rasakan di mana kita berada saat ini. Tetapi toh mereka juga tetap dapat menghitung berkat-berkat Tuhan, lalu mempersembahkannya, bahkan mempersembahkan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Demikian juga keadaan kita sekarang sehubungan dengan dampak COVID-19 ini. Memang kita mengalami banyak permasalahan, bahkan keterpurukan. Tetapi ingatlah, bahwa mungkin keadaan orang yang ada di pembuangan Babel waktu dulu itu masih jauh lebih susah dibanding dengan keadaan kita saat ini. Tetapi mereka tetap dapat menghitung berkat, lalu memberi persembahannya kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita masih merasa bahwa kita sungguh mengalami kesulitan dan penderitaan? Dan itu kita pakai untuk tidak memberikan persembahan kepada Tuhan karena merasa tidak mendapatkan berkat dan perlindungannya? Sesungguhnya Tuhan itu melindungi dan memberkati kita masing-masing. Walaupun memang berkatnya berbeda satu dengan yang lain.
Karena itu, mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Sekali lagi tidak harus sama, melainkan harus memberi, harus mempersembahkan diri dan kehidupan kita. Itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita semua. Bila kita telah mempersembahkan hidup kita dan kerja kita hanya kepada Dia, maka kita tentu akan selalu menikmati kebaikannya. Sebab Dia tentu akan memelihara dan terus menuntun kita supaya menjadi alat yang berguna bagi pekerjaannya. Maka mari seperti umat yang pulang dari pembuangan itu, mari kita mencoba menghitung dengan baik berkat yang kita terima. Mereka menghitung dengan baik berkat yang diterima, lalu mempersembahkan diri dan harta bendanya. Maka mereka, demikian juga dengan kita sekalian, menjadi umat yang terus dikasihi dan dipelihara oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bimbing kami menyadari berkat-Mu ada, bahkan banyak. Bimbing kami bahwa kami hidup, menyadari bahwa kami hidup karena Tuhan. Dan masa depan kami ada di tangan-Mu. Sehingga kami dapat mempersembahkan hidup kami untuk pekerjaan Tuhan. Kami menyerahkan rencana-rencana kami dalam perjalanan hidup ini, tuntun kami mengalaminya. Kami doakan banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang merasa berkekurangan, dan memang kenyataannya berkekurangan. Tolonglah mereka. Dan tolong sesama kami juga untuk saling membantu, saling melengkapi. Tolong pemerintah kami supaya tetap membuka lapangan pekerjaan dan kami semua boleh memanfaatkan segala keadaan untuk yang baik. Pakai gereja untuk terus membina dan menuntun umat-Mu bersyukur dalam hidupnya, mempersembahkan hidup untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.